Sedara, media Indonesia melaporkan bahawa Malaysia mempunyai 3 senjata rahsia yang menguatkan ringgit di mata dunia. Ke Aceh Tengah lebih murah muter lewat Malaysia. Ini logika apa lagi coba? Tiket Jakarta Medan tembus 9 juta. Ini sudah tanggal 25 Desember guys, dan Sanur masih sepi seperti ini, masih jarang sekali turis. Mau ke Aceh rasa luar negeri. Rasa luar negeri. Rasa luar negeri. Bener-bener. Suci. Ke Aceh rasa luar negeri. Ini negara macam apa tahu? Ah, lu tahu tak? Ini negara macam apa? Sedikit korupsi. Sedikit korupsi. Katanya ringgit Malaysia semakin kukuh, bahwasanya pelancongan ke Malaysia orang akan takut. Tetapi faktanya para sahabat, banyak orang yang melancong ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang media TV Indonesia, berita TV internasional di Indonesia meliput tentang kenaikan mata uang ringgit Malaysia, macam itu para sahabat. Dan ternyata para sahabat, dengan kenaikan mata uang ringgit dekat Asia ini, bahkan ke dolar Singapura, bahkan ke dolar Amerika Serikat pun mereka boleh bermain para sahabat. Tetapi mata uang kita, mata uang rupiah, dan semakin kecil mata uangnya, semakin rendah nilai tukarnya sekarang ini para sahabat. Dan ada lagi sebuah video yang sangat menghebohkan di media sosial. Orang Indonesia yang mau pergi ke Aceh untuk mengirimkan bantuan, mereka melalui ke Kuala Lumpur, mereka dari Jakarta ke Kuala Lumpur, dan dari Kuala Lumpur ke Aceh, ke Medan, macam itu para sahabat. Pertanyaannya, kok lewat Kuala Lumpur, kok lewat antar negara, padahal kan mau pergi ke Indonesia? Itu pertanyaan yang sangat bikin jawaban yang geleng-geleng kepala. Karena harga tiket dari Jakarta ke Medan ataupun ke Aceh macam itu, harganya sampai mencecah 7 juta sampai 8 juta, ada yang mengatakan 9 juta para sahabat. Sekitar uang ringgit Malaysia sekitar 2.000-an macam itu, 2.000 ringgit. Itu dekat Indonesia. Dan padahal dekat Indonesia yang katanya yang selalu diolok-olokkan bahwasanya pulau yang ada dekat Bali yang ramai dari turis Mat Saleh, sekarang katanya sepi para sahabat, dikabarkan sudah sepi. Bahkan malah banyak orang Indonesia pun yang berlibur ke Langkawi. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa? Kenapa? Apa penyebabnya? Kita simak sama-sama apa-apa benda, boleh komen di bawah. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Mau ke Aceh. Rasa luar negeri. Rasa luar negeri. Bener-bener. Mau ke Aceh lewat Malaysia. Rasa luar negeri. Ke Aceh. Tapi ke luar negeri dulu. Menarik banget. Jauh ya perjalanan. Iya. Karena harga tiket gak masuk akal Aceh katanya. Tengah lebih murah muter lewat Malaysia. Ini logika apa lagi coba? Tiket Jakarta Medan tembus 9 juta. Sedangkan lewat Malaysia cuman 2 jutaan. Jakarta ke Malaysia itu cuman 1,5 juta. Sedangkan Malai ke Medan cuman 500.000. Domestik rasa internasional. Internasional rasa diskon. Terlepas dari bencana Aceh ya. Kan katanya pemerintah mau memajukan wisata dalam negeri. Katanya biar rakyat liburan di negeri sendiri. Omong kosong. Harga tiket domestik aja nggak manusiawi. Bukan rakyat nggak cinta Indonesia, tapi dompet rakyat nggak sekuat narasi pemerintah. Selama tiket domestik masih diperas begini, ya jangan heran kalau rakyatnya kaburnya liburan ke luar negeri. Hayya. Ini negara Jadi macam jalan apa apa ini? Lu tahu tak? Ini negara macam apa?
Seliki korupsi. Seliki korupsi. Kok korupsi? Betul, kalau uangnya sekarang seliki? dikorupsi, jalan pun sudah rusak semacam itu. Lama-lama ini negara bisa sio. Terlalu banyak korupsi. Kalau korupsi, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, jangan korupsi. Ya Allah, ngeri. Iya. Ini negara macam Ini sudah tanggal 25 Desember guys, dan Sanur Ada apa dengan Bali? seperti ini. Pertanggal 25 Desember, Bali bagian Sanur Nggak tahu masih kenapa. sepi. Terusnya pada kemana nggak ngerti. Semoga tahun barunya nanti udah rame lagi. Nih Sanur masih seperti ini guys, masih sepi. Dari Kuala Lumpur, gue bakal ngajak kalian ke pulau terbaik nomor 2 di Asia. Dan ini tuh masih di Malaysia. Nomor 2 ya. Tata tara sayonara. Masak uksi. Itu lagu-lagunya yang juga viral ini para sahabat. Awalnya tuh gue pikir Bali tuh bakal jadi pulau terbaik di Asia kan. Tapi ternyata Langkawi jadi salah satu pulau terbaik di Asia. Karena tiket pesawat Nomor dari Kuala 2 ya. Lumpur ke Langkawi itu murah banget, cuma sekitar 200 Nomor ribuan. 2. Ya udah gue mampir ke sini. Sekalian mau 200 ngajak kalian ribuan. kulineran. Lihat-lihat ada apa aja sih di Langkawi Malaysia ini. Jadi ya yuk ikutin gue di hari pertama. Sampai di Langkawi karena emang lapar banget ya. Jadi kita mau cobain makan nasi Bali kandar. Bistro Nah, nasi itu kandar. nasi terus dicampur kayak kuah kari yang super banyak banget. Gue pesen yang lauk ayam sama lauk telur. Guyur sama kuahnya tuh macem-macem gitu loh. Kabar baiknya gue tuh sebenarnya cocok sama makanan Malaysia. Cuman sama nasinya doang yang menurut gue kayak kurang karena emang dia tuh perak banget guys. Tapi nasi kandar Bali Bistro termasuk enak loh. Jadi gue kasih nilai 8/10. Terus di sore harinya sebenarnya gue masih makan lagi ya. Itu salah satu seafood terbaik di Langkawi. Nama tempatnya tuh Dangau Langkawi. Dia tuh kayak ngejual seafood. Terus ada menu-menu lain juga kayak ayam. Terus sayur-sayuran juga banyak. Tanpa basa-basi gue pesen aja langsung ya. Ini lumayan banyak sih. Total kita tuh habis sekitar 150 ringgit. Tahu kalau dirupiahin sekitar 600.000. Dan enaknya di sini tuh makanya kita tuh di pinggir sawah gitu loh guys. Ya, aku pesen kayak kuah kari gitu. Terus ada capcay. Ada juga udang masak merah, telur dadar. Terus ada ikan bakar pakai saus merah sama saus santan ya. Kalau kata rekomendasi orang lokal sih ini enak ya guys ya. Jujur menurut gue ini rasanya enak lagi. Cuma ya emang di sini tuh emang cenderung lebih ke agak manis gitu. Dan sambal merahnya pun dia emang cenderung agak manis. Tapi Dangau Seafood ini beneran enak banget loh. Ikan bakarnya apalagi. Waduh, best. Nah, kalau kalian ke Langkawi, kalian mampir ke sini, ini gue kasih nilai 9/10 sih. Ya ke tempat terakhir gue ngajak kalian nongkrong anak skenanya Langkawi gitu. Sama tempatnya tuh halaman. Dan dia tuh emang deketan ada halaman sama halaman pastry. Punya estetik. Ini juga tempatnya agak murah sih. Dan katanya tuh di sini ektartnya enak. Jadi ya udah langsung aja kita cobain aja ya. Jadi tadi tuh banyak banget orang-orang foto yang kayak anak-anak skena gitu foto di depan sini. Jadi kan gue kepo ya mau cobain kopinya dan makanannya. Ya untuk pastry-pastrynya enak aja sih, bukan yang banget gitu. Untuk kopinya juga menurut gue ini masih menangan di Indonesia ya. Tapi bukan berarti ini nggak enak ya. Ini enak. Kalau di sini sih gue kasih nilai 8,2/10 sih. Suka ngopi sambil nongkrong di Langkawi, cobain kesini deh. Bali dikabarkan sepi. Wisatawan lokal dan asing lebih pilih liburan ke negara ASEAN lain. Mungkin alasannya adalah Bali itu agak gak welcome atau kurang ramah pada turis lokal guys. Kalau turis yang bule gitu ya, wah diagung-agungkan gitu ya. Padahal sih banyakkan turis lokal daripada bule guys sebenarnya di Bali tuh. Nah terus yang kedua alasannya adalah liburan ke negara ASEAN macam Thailand atau mungkin Filipina kayak gitu itu lebih murah daripada ke Bali teman-teman. Gimana pendapat kalian? Saudara, media Indonesia melaporkan bahawa Malaysia mempunyai 3 senjata rahsia yang menguatkan ringgit. Media Indonesia sampai Wah, saudara membahas baru-baru kenaikan ringgit banyak Malaysia. pendengar media Indonesia, rakyat Indonesia tak kiralah yang berada di sana ataupun yang berada di Malaysia memuji kerajaan Malaysia, puji PMX Betul. lagi. Malah ada yang sampai terkagum-kagum. Hari ini mereka lapor Malaysia ada 3 senjata rahsia yang kuatkan ringgit. 3 senjata Apakah senjata rahsia. rahsia yang ditakdirkan oleh media Indonesia? Mari kita tengok. Yang pertama katanya, imbangan perdagangan Malaysia kukuh dan konsisten, catat lebihan yang besar, surplus. Ini yang PMX buat, konsisten lebihan perdagangan. Kedua ialah lonjakan FDI, rekod pelaburan kemasukan gergasi teknologi dunia. Ini saudara boleh nampak bagaimana syarikat-syarikat gergasi dunia seperti Google, Nvidia masuk melabur ke Malaysia, memilih Malaysia. Betul. Dan Malaysia dikatakan akan mendahului dalam teknologi AI. Yalah, dah nama Datuk Seri Anwar Ibrahim tu pun AI juga. Yang ketiga ialah produktiviti tenaga kerja menjadi faktor utama tarikan pelaburan asing.
Ya, tenaga kerja di Malaysia ni mungkin lebih mahal berbanding di Vietnam, Thailand dan Indonesia. Namun, kualitinya, produktivitinya cukup cemerlang. Itulah antara 3 senjata rahsia Malaysia menguatkan ringgit Yang menurut menguatkan media ringgit Indonesia. ini para Guys, sahabat. ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Jadi baru-baru nih saya nak tukar uang saya dari USD ke ringgit Malaysia. Sekitar 100 USD lah macam tu. Masa tu saya ingat saya akan dapat dalam 500 ringgit lah. Saya tak dapat withdraw atau exchange terus dari USD ke ringgit. Sebab duit tu masih floating. So kena tunggu 15 hari. And then lepas 15 hari tu tiba-tiba USD turun. Saya punya duit yang floating tu jumlah dia auto drop tau. Saya rasa saya boleh dapat 500 hanya dapat dalam 400 lebih je macam tu. So memang drop gila dalam puluhan ringgit juga. Tapi bukan tu yang saya nak cerita sebenarnya. Ringgit sekarang makin menguat. USD makin menurun, makin melemah. Kalau dulu 1 USD boleh mencecah 4 ringgit 50 sen dalam 4 ringgit 75 sen, 4 ringgit 90 sen. Tapi berbeza sekarang. USD hampir mencecah 3 ringgit. Sekarang 4.06 ringgit Malaysia. So saya rasa orang Malaysia atau siapa-siapa yang buat pelaburan dalam mata wang dunia ni memang akan happy gila. Memang akan tak ingat dunia dah sekarang. Orang tengok 1 USD sama dengan 4 ringgit 0.6 sen. Ya. Okey, kalau kita tengok dalam 5 hari yang lepas, dia USD memang drop gila, turun gila. Tak ada naik pun. Okey, dia turun. Okey, bila kita ambil 1 bulan yang lepas, tak ada kenaikan pun. Dia drop. Kita cuba tengok 1 tahun yang lepas, korang memang takkan nampak dia naik. Sekarang orang yang tukar duit dari ringgit ke USD memang akan untung. Sebenarnya itu je yang saya nak kongsi. Hari ini ringgit sudah sampai di 4.030. Beberapa minggu lalu saat tukar rupiah ke ringgit masih di 3.800. Bahkan di awal tahun ringgit pernah jatuh di angka terendah 3.000. Artinya masih di tahun yang sama selisih ringgit hampir 500 sampai 800 perak. Memang tidak seberapa, tapi kalau kita transaksi 20 ringgit bedanya hampir 10 juta. Tidak habis pikir, padahal sumber daya di Indonesia lebih kaya daripada negara tetangga ini. Tapi rupiah terus melemah, mengerikan. Ini bukan sekedar angka di layar, melemahnya rupiah harus dipahami semua orang. Kondisi dalam negeri nyatanya memang Betul. tidak stabil. Investor asing mulai menarik modal dan situasi politik yang tidak stabil. Ditambah beberapa rencana pemerintah belakangan ini menjadi polemik. Beberapa orang mungkin merasa semua baik-baik aja, tapi indikator ekonomi berbicara lain. Kurs yang terus naik dan kepercayaan pasar yang terus menurun. Mari kita kencangkan pinggang, rajin, hemat, menabung, dan melek investasi. Kita tidak tahu kejadian ke depan inflasi akan semengerikan apa. Kalian merasakan dampak dari melemahnya rupiah? Coba share pengalaman kalian ya. Breaking news, akhirnya ringgit Malaysia tembus rekor rupiah per 4.100 Jadi rupiah, ini wey. rekor, dan ini kenaikannya luar biasa dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau dari kalian ada yang berpikir, mata uang yang terkuat dalam tahun ini kenaikannya adalah US dollar, dolar Singapura atau yen atau apapun lah itu, kalian salah guys. Yang paling kuat dalam 1 tahun terakhir itu adalah ringgit Malaysia. Ini benar-benar gila kenaikannya guys, 14% dalam setahun. Nah ini gue kasih lihat kalian nih, ini MYR ini maksudnya ringgit Malaysia ya. Nah ini udah 1.100 guys, dalam setahun terakhir nih kenaikannya luar biasa gila. Nah ini kita bisa lihat nih kalau di sini ya. Grafiknya naik terus ya. Plus 14% ini maksudnya ya. Kita bandingkan dengan Singapura dolar ini dalam setahun, nih tuh 9% aja guys. Rupiah terhadap dolar Singapura itu cuman 9%. Nah, sedangkan untuk US dollar ini kalau kita lihat ya, tuh, cuma 4% guys. Kenaikan US dollar ini 4% terhadap rupiah ya. Jadi memang disimpulkan dalam tahun ini benar-benar ringgit Malaysia itu mengalahkan semua mata uang lain ya guys. Ini benar-benar kenaikan luar biasa. Padahal ini tetangga kita sendiri ya, yang mana mungkin kita meremehkan atau bagaimana, tapi negara mereka tuh sangat maju ya beberapa tahun terakhir ini ya. Dan ini merugikan juga ya buat kita yang sering berobat ke Malaysia kan. Penang kan terkenal dengan pengobatan. Kita orang Indonesia juga sering berobat ke Penang, atau kita sering jalan-jalan juga ke Malaysia, Kuala Lumpur.
ya makin lama makin mahal guys. Jadi kalian ke sana mungkin tadinya murah, sekarang udah berasa guys, udah berasa dengan kursnya sekarang ini itu apa ya, beli apa-apa semuanya jadi mahal. Ya ini karena rupiah kita ini terlalu lemah guys. Sedangkan negara mereka tuh sangat maju ya sekarang ini, gue lihat benar-benar signifikan berkembang gitu negaranya. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya berbahaya ya, kita tanpa sadar, tanpa mengetahui itu pelan-pelan rupiah kita ini tergerus ya. Itu yang sebenarnya menggerogoti daya beli kita ya guys. Dan ya kalau misalnya kalian mau supaya uang kalian rupiah itu nggak tergerus ya daya belinya, ya harus disertifikasi dengan aset-aset lain ya, mata uang lain atau aset lain ya yang itu tidak menurun ya value-nya gitu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya orang yang untuk menyalurkan bantuan dari Jakarta untuk naik pesawat harus melalui ke Kuala Lumpur. Karena apa? Jawabannya sudah tahu tadi. Harga tiket domestik sangatlah mahal para sahabat. Tidak berpihak kepada rakyat macam itu. Kenapa kok semacam itu? Mau pergi ke Aceh dari Jakarta sampai 7 juta, sampai ada yang 8 juta, ada yang sampai 9 juta para sahabat. Makanya lebih murah daripada Jakarta ke Malaysia dengan harga 1.500.000 sahaja, sekitar uang ringgit Malaysia 300 berapa kalau sekarang? 300 lebih lah macam itu para sahabat. Dan dari Malaysia pergi ke Medan ataupun ke Aceh itu lebih murah pula harganya. Jadi angka yang mereka pikirkan dalam otak ini, yang dikatakan mbak-mbak tadi itu, kenapa memilih pergi ke Malaysia untuk pergi ke Aceh macam itu, melalui Malaysia untuk pergi ke Aceh, karena harganya lebih berbaloi, lebih murah lewat Malaysia macam itu para sahabat. Jadi kalau lewat Indonesia nanti straight Indonesia langsung ke Medan, ke Aceh, itu harganya sampai 9 juta sampai 8 juta macam itu para sahabat. Dan juga Bali sekarang sudah menginjak tahun baru ini. Bukannya dekat Bali itu dikenal mat saleh para turis-turis dari US, dari orang Rusia. Mereka banyak datang ke sana para sahabat berlibur untuk merayakan tahun baru. Sekarang sudah tahun 2025, sudah hari 25 ini Desember, ujung tahun para sahabat. Malah nggak ada, sepi katanya para sahabat. Dan juga banyaknya oknum-oknum dekat sana para sahabat. Dan juga harga tiket juga yang jadi pemicunya. Dan tidak heran apabila orang malah memilih ke Langkawi. Dan memang Langkawi ini para sahabat dinobatkan pulau tercantik nomor 2 setelah Vietnam macam itu. Indonesia agaknya nomor 6 kayaknya tadi. Jadi meskipun uang ringgit Malaysia ini kokoh para sahabat, bahkan diliput sama media kita, media TV Indonesia, itu memang kenyataannya semacam itu. Memang kerajaan Malaysia itu mensejahterakan masyarakatnya dengan belanja subsidi, dihambur-hamburkan kepada masyarakatnya macam itu. Tidak kedekut lah macam itu. Karena yang kita tengok tadi dekat Indonesia terlalu banyak korupsi. Halo, macam mana banyak korupsi? Jalan-jalan sudah macam itu, oh, macam mana? Itu dari sebab pejabat-pejabatnya terlalu banyak memakan uang korupsi, para sahabat, tidak memikirkan kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau mau bercermin kepada negara-negara lainnya dan termasuk Malaysia, yang mungkin bisa lah untuk mengembalikan ekonomi yang boleh stabil macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap atas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.